Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji dan juga syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah banyak hal-hal yang perlu kami syukuri sampai saat ini. Yang terhormat Bapak Asep Suryana selaku dosen pengampu mata kuliah Nalar Kritis dan Retorika, serta yang terhormat teman-teman sekalian. Semoga kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan setiap harinya. Amin. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Gita Fauzia Rahma, dan rekan saya Febrina Hermalia Putri akan menyampaikan struktur argumen pidato dari kelompok kami mengenai pelaksanaan PJJ. Sebelum kami membahas lebih jauh dan lebih luas mengenai PJJ, alangkah lebih baik kita mengenal terlebih dahulu apa itu PJJ. Jadi, pembelajaran jarak jauh atau lebih dikenal dengan istilah PJJ merupakan suatu metode belajar tanpa harus bertatapan muka secara langsung, yaitu dengan metode daring atau dalam jaringan yang memanfaatkan berbagai teknologi di dalamnya. Di era pandemi COVID-19 seperti saat ini, PJJ telah diberlakukan agar pembelajaran tetap berjalan. Penerapan PJJ di era pandemi COVID-19 memunculkan dilematis di dalam masyarakat. Terdapat pertanyaan, apakah pembelajaran jarak jauh di era pandemi COVID-19 adalah langkah tepat? Satu sisi, PJJ dianggap menjadi suatu terobosan yang baik dan inovatif karena dapat memberlangsungkan pembelajaran dalam keadaan pandemi. Tapi di sisi lain, PJJ dianggap tidak efektif karena terlalu banyak kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya. Yang perlu diketahui, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PJJ bukanlah kendala yang ringan dan berjumlah sedikit. Kendala ini dapat menyusahkan berbagai pihak dalam segala aspek. Oleh sebab itu, maka kami mengklaim bahwa pembelajaran jarak jauh di era pandemi COVID-19 bukan langkah yang tepat. Baik, selanjutnya, sebelum kami lebih lanjut menjabarkan reason atau alasan kami mengapa kami mengklaim bahwa PJJ bukan langkah yang tepat, reason atau alasan yang akan kami sebutkan berasal dari waran yang melandasi kaidah berpikir kami, yaitu pendapat dari ahli peneliti sosiologi pendidikan LIPI, Anggi Afriansyah. Beliau mengatakan bahwa selama ditiadakannya kegiatan sekolah tatap muka, Indonesia dilihat masih belum bisa beradaptasi dalam hal tersebut, terutama pada daerah-daerah yang terletak di pedesaan. Jelas, PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini pada akhirnya membuat proses pencapaian akademik para siswa atau peserta didik menjadi tertinggal. Baik, selanjutnya, reason pertama, mengapa kami mengklaim bahwa pembelajaran jarak jauh di era pandemi COVID-19 bukan langkah yang tepat adalah karena pelaksanaan PJJ tidak efektif dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari beberapa penelitian mengenai PJJ, menunjukkan hasil bahwa tidak ada sekolah yang tidak menerapkan metode pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi. Pembelajaran dengan metode jarak jauh dilakukan mulai dari hari Senin hingga Jumat sesuai dengan jumlah pembelajaran seperti hari biasanya ketika masih tatap muka. Namun terdapat perbedaan yang mencolok, yaitu waktu pelaksanaannya yang lebih cepat daripada pembelajaran tatap muka. Dalam sebuah penelitian, jawaban paling banyak jatuh kepada pilihan jawaban biasa saja yang diwakilkan dengan 49,7%, disusul dengan jawaban sudah sebanyak 31% dan jawaban belum sebanyak 19,3% pada pertanyaan apakah PJJ efektif dalam pelaksanaannya. Para responden dalam sebuah penelitian tersebut mengatakan bahwa sudah merasa cukup mengerti walaupun hanya sebatas materi yang disampaikan oleh para guru, tetapi tidak dapat menjelaskan ulang materi yang diberikan. Dapat diketahui jika mereka hanya mengerti sesaat atau sebatas yang diberikan. Menurut mereka, para guru juga sudah aktif tetapi hanya sekedar menerangkan tanpa mengadakan sesi tanya jawab yang dapat merangsang otak para peserta didik untuk dapat berpikir lebih luas mengenai materi yang diberikan. Itulah titik permasalahannya. Kemudian, pada bulan pertama pelaksanaan PJJ di kelas 7A SMP Negeri 2 Cililin, tercatat partisipasi siswa hanya 31%. Rendahnya partisipasi ini menunjukkan bahwa PJJ tidaklah efektif di dalam pembelajarannya.
Lalu Muhammad Tegar Pratama, peserta didik kelas 9, mengaku bahwa mengalami banyak kesulitan selama mengikuti PJJ, terutama ketika harus belajar dan memahami materi sendiri tanpa bantuan guru. Kalau berlangsungnya PJJ terus-menerus, saya merasa cemas tidak bisa memahami materi pembelajaran lagi. Saya merasa sulit kalau tidak ada guru yang membantu menjelaskan materi pembelajaran, ujar Tegar. Dari beberapa fenomena nyata yang terjadi di dalam pelaksanaan PJJ, dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaannya PJJ tidaklah efektif dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian selanjutnya, reason kedua, mengapa kami mengklaim bahwa pembelajaran jarak jauh di era pandemi COVID-19 bukan langkah yang tepat adalah karena pembelajaran jarak jauh menimbulkan kejenuhan sehingga menyebabkan munculnya tekanan dan stres pada para peserta didik, dan orang tua peserta didik juga merasakan jenuh dan stres sehingga berakibat kekerasan kepada anak. Proses pembelajaran jarak jauh menimbulkan beberapa kendala yang dihadapi oleh peserta didik, yaitu sinyal internet yang jelek, tugas yang banyak, kurang fokus dalam mengikuti proses pembelajaran, serta kesulitan tidur. Kemudian teknik pembelajaran yang terbatas karena hanya tatap layar, tidak dapat berinteraksi dengan teman-teman lainnya, menyebabkan peserta didik merasa tertekan dan stres di dalam pembelajaran jarak jauh. Lalu hal tersebut juga dirasakan oleh orang tua peserta didik yang menyadari bahwa PJJ dapat memunculkan tekanan baik pada anak maupun pada orang tua itu sendiri, sampai pada akhirnya menimbulkan kekerasan baik fisik maupun non-fisik atau verbal pada anak di dalam pelaksanaan PJJ. Eko Susilo, salah satu orang tua dari peserta didik di jenjang SMP, ia mengakui khawatir jika harus diberlakukan PJJ lagi. Sebagai orang tua, sebenarnya saya khawatir anak-anak mengalami kejenuhan dengan PJJ, ungkap Pak Eko. Hampir sepanjang hari anak-anak tidak terlepas dari handphone atau HP. Khawatirnya lagi, apakah anak menggunakan HP untuk belajar dan mengerjakan tugas dari guru, atau melainkan digunakan untuk bermain game. Tambahnya, ia merasa tidak mampu untuk mendampingi anak selama mengikuti PJJ. Lalu kemudian KPAI, data menunjukkan bahwa kekerasan anak pada masa pandemi meningkat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengungkapkan terjadi peningkatan kekerasan terhadap anak selama pandemi, baik verbal maupun fisik. Data KPAI menunjukkan kekerasan verbal mencapai 62%, sementara kekerasan fisik mencapai 11%. Contoh nyatanya adalah terdapat salah satu video TikTok yang di dalamnya menunjukkan seorang ibu yang sedang mengajari anaknya, namun ibu tersebut tidaklah sabar, sehingga membuat ibu tersebut berteriak dan membentak-bentak anaknya berkali-kali agar dapat cepat mengerti dengan materi pembelajaran. Hal ini menunjukkan salah satu contoh kekerasan non-fisik atau verbal pada anak di dalam pelaksanaan PJJ. Dari beberapa fenomena tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaannya, PJJ menimbulkan kejenuhan sehingga menyebabkan munculnya tekanan dan stres pada para peserta didik, dan orang tua peserta didik juga merasakan jenuh dan stres sehingga berakibat kekerasan kepada anak. Dan untuk reason selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Febrina. PJJ merupakan kebijakan yang ditetapkan untuk melakukan pembelajaran daring. Pembelajaran ini memungkinkan para siswa untuk belajar di rumah tanpa harus ke sekolah. Tetapi kebijakan PJJ pada tingkat sekolah menengah pertama yang dilakukan pemerintah ini bukan merupakan hal yang tepat. Tentunya kalian bisa lihat sendiri adanya hambatan mengenai ketersediaan teknologi digital untuk melakukan PJJ pada tingkat sekolah menengah pertama. Nah, hal ini bisa kita lihat faktanya di masyarakat. Salah satunya yaitu siswa SMP Negeri 286 bernama Aditya mengalami hambatan dalam ketersediaan teknologi digital dan terpaksa harus berhenti sekolah karena tidak memiliki smartphone. Sebelumnya, ia menggunakan smartphone ayahnya, tetapi kemudian smartphone ayahnya tuh rusak, yang ngebuat ia tuh tidak dapat mengikuti pembelajaran dan juga ujian tengah semester yang diberikan oleh sekolah. Nah, ayahnya Aditya tidak dapat membelikan smartphone baru karena terhalang oleh kondisi ekonomi akibat pandemi. Dan juga pihak sekolah sendiri tidak dapat membantu banyak mengenai kesulitan yang dialami Adit.
Kisah Adit ini pun menjadi bukti bahwa pembelajaran jarak jauh belum bisa menjadi langkah yang tepat untuk beberapa sekolah dasar, karena ada yang memiliki kendala jaringan sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran seperti murid lain yang sinyalnya bagus. Ada yang juga tidak bisa mengikuti pembelajaran karena tidak memiliki smartphone, bahkan terpaksa harus putus sekolah. Dan ada juga yang bisa melakukan pembelajaran di malam hari karena harus menunggu smartphone orang tuanya digunakan untuk bekerja. Nah, apakah setelah melihat fakta ini kita bisa mengatakan bahwa PJJ sudah merupakan keputusan tepat? Tentunya tidak. Masih banyak yang perlu dibenahi untuk bisa mengatakan PJJ sudah menjadi jalan yang tepat. Nah, bahkan menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, yaitu Haryono, menyatakan bahwa ada sekitar 630 siswa SMP yang tidak memiliki smartphone. Ratusan siswa yang tidak punya smartphone tersebut terancam tidak dapat mengikuti PJJ, sehingga terpaksa harus melaksanakan pembelajaran secara luring, yang berarti di sini gagalnya PJJ karena anak atau siswa harus tetap bertemu guru di sekolah untuk mengikuti pembelajaran. Nah, kita di sini bisa lihat nih bahwa sesungguhnya PJJ itu masih belum bisa menjadi solusi yang tepat untuk menghadapi tuntutan pembelajaran selama pandemi untuk murid sekolah menengah pertama. Selanjutnya, PJJ menyebabkan siswa sulit memahami materi pembelajaran karena waktu yang terbatas. Nah, penggunaan media belajar seperti Zoom atau Google Meet yang singkat karena mempertimbangkan fokus siswa. Nah, dengan waktu belajar yang singkat ini menyebabkan siswa menjadi kurang dapat memahami materi dengan baik karena waktu yang dibutuhkan untuk menjelaskan materi singkat tidak seperti biasanya ketika guru mengajar di sekolah. Nah, hal tersebut sebenarnya juga karena memikirkan kesehatan mata siswa agar tidak terlalu lama menatap layar laptop atau gadget terlalu lama. Nah, contohnya di salah satu SMP negeri di Jakarta, yaitu SMP 158 Jakarta, kegiatan PJJ dimulai pada pukul 7 sampai 12 waktu Indonesia Barat dengan jumlah mata pelajaran sebanyak 3 mata pelajaran dengan jeda setiap mata pelajaran 30 menit. Nah, kegiatan belajar mengajar dengan aplikasi pembelajaran seperti Zoom dan Jmeet ini hanya bisa dilakukan 1 jam lebih atau sekitar 150 untuk satu mata pelajaran. Nah, waktu dalam proses pembelajaran daring juga membuat guru menjadi memberikan tugas yang lebih banyak kepada siswa, sehingga membuat siswa terbebani atau bahkan stres. Bahkan ada beberapa murid yang merasa kesulitan untuk mengerjakan tugas yang sangat banyak karena harus membantu orang tua, bersosialisasi dengan teman, dan juga menghabiskan waktu dengan diri sendiri. Kemudian, pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini tuh memungkinkan pelajar untuk tetap mendapatkan ilmu di mana dan kapanpun, terlebih di saat semua siswa diharuskan belajar di rumah akibat pandemi yang sedang mewabah saat ini. Nah, meskipun PJJ memungkinkan siswa untuk dapat belajar di mana aja dan kapan aja, kualitas dari PJJ sendiri tetap harus dinomorsatukan. Masih banyak aspek yang harus dibenahi untuk dapat mengatakan PJJ merupakan solusi yang sudah tepat, mulai dari ketidakefektifannya dalam meningkatkan hasil belajar, hambatan dalam ketersediaan teknologi digital, dan dampak negatif terhadap emosi atau sosial anak. Sekian penyampaian pidato kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.